Saat ini Kabupaten Sukoharjo yang dipimpin oleh Eti Suryani Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, tengah giat melakukan program Kampung Iklim, di mana program tersebut merupakan program iklim skala nasional sejak dicanangkan Menteri Lingkungan Hidup 2016, mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016. Demikian diungkapkan Agus Suprapto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo. Menurutnya, program yang disebut program Kampung Iklim merupakan program skala nasional yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka untuk meningkatkan peran serta masyarakat serta stakeholder yang lain dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta memberikan pengakuan dari pemerintah terkait peran serta masyarakat dalam upaya mitigasi dan perubahan iklim. Sejauh mana program Kampung Iklim tengah dilakukan di Kabupaten Sukoharjo dan keikutsertaannya kabupaten ini dalam mengikuti perlombaan proklim tingkat nasional. Ya, selamat sore pemirsa berita Seloraya TV channel YouTube. Mas Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Dan saat ini saya di rumah makan Bu Yusri, dan di samping saya bersama dengan Bapak Agus Suprapto. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. Kita akan berbincang-bincang santai terkait dengan kelestarian alam dan program iklim Kabupaten Sukoharjo. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Mas Fajar. Ya, sehat selalu ini Pak. Alhamdulillah sehat Mas. Ya Pak, ini mungkin terkait dengan program ya, program Betul, iklim iya. Kabupaten Sukoharjo. Mungkin tanggapan Bapak seperti apa Pak? Begini Mas Fajar, terkait dengan pelestarian lingkungan di Kabupaten Sukoharjo, memang Sukoharjo sekarang baru menggiatkan terkait dengan program Kampung Iklim, di mana program Kampung Iklim ini sendiri sebenarnya adalah program skala nasional, mulai dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2016. Ya, mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016. Begitu Pak. Ya. Terus yang mengikuti lomba proklim kemarin Pak, itu dari berbagai mana saja Pak? Ya, mungkin sebelum ke lomba perlu kami terangkan dulu terkait dengan apa itu proklim, Kampung Iklim itu apa, program Kampung Iklim itu apa. Jadi kalau program Kampung Iklim itu adalah program yang skala nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka untuk meningkatkan peran serta ataupun penguatan kapasitas masyarakat beserta stakeholder yang lain dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta memberikan pengakuan. Jadi dalam proklim ini juga ada pengakuan dari pemerintah terkait peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kemudian apa yang dimaksud dengan kampung iklim? Kampung iklim itu wilayah yang minimal setara dengan RW ataupun dusun dan maksimal itu desa, di mana masyarakatnya sudah mampu melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara kontinu. Jadi sifatnya kontinu, ya, berkelanjutan. Itu terkait dengan program Kampung Iklim dan apa Kampung Iklim itu sebenarnya. Kemudian terkait dengan apa yang kita laksanakan tahun ini terkait dengan lomba Kampung Iklim, ini sebenarnya mengacu kepada surat edaran dari Bupati Sukoharjo pada tahun 2017. Jadi 2016 KLHK mencanangkan program Kampung Iklim, Bupati tahun 2017 mencanangkan program Kampung Iklim di Kabupaten Sukoharjo. Jadi beliau pada waktu itu Pak Wardoyo Wijaya mengharapkan setiap desa itu ada kampung iklim. Kampung Iklim. Iya, sehingga dari situ kita coba gerakkan atau kita beri stimulan dengan adanya lomba kampung iklim. Betul, Pak. Nah, betul. Kemudian untuk kriteria yang diambil Pak untuk lomba ini seperti apa Pak? Jadi gini, terkait dengan lomba program kampung iklim atau proklim, ini sebenarnya terkait dengan kegiatan-kegiatan itu tinggal mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang sudah ada di daerah masing-masing. Sedangkan kegiatan-kegiatan ini nanti dirangkum dalam form yang sudah resmi diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga tinggal identifikasi apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh masyarakat kaitannya dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Contoh kalau kegiatan adaptasi Mas, adaptasi itu adalah bagaimana masyarakat itu menyesuaikan diri. Karena mau tidak mau perubahan iklim ini terjadi. Contoh sekarang pola musim yang sudah tidak teratur, kemudian mungkin curah hujan yang ekstrim atau bencana alam. Nah, ini masyarakat harus mampu melakukan adaptasi.
Contohnya kegiatan adaptasi ya bagaimana mengendalikan banjir, mengendalikan kekeringan, kemudian bagaimana mengendalikan ketahanan penyakit, mulai dengan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian bagaimana juga ketahanan pangan. Ini yang jelas terkait dengan pangan, masyarakat tidak tergantung pada satu jenis makanan. Jadi bisa memanfaatkan pekarangan untuk jenis-jenis makanan. Mungkin kalau kita ketergantungan pada padi ya bisa untuk jenis makanan yang lain. Berarti sesuai dengan perubahan iklim ya? Iya, itu upaya untuk adaptasi. Kemudian terkait dengan mitigasi, itu kecenderungannya adalah bagaimana mengurangi timbulan gas rumah kaca. Iya, di dalam mitigasi ini, contoh kalau kita melakukan pembakaran sampah ataupun pola pertanian yang tidak ramah lingkungan, lah itu sangat potensi sekali untuk menimbulkan gas rumah kaca. Lalu nih Pak, sudut pandang dari Bapak Agus selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak, tentang gimana pelestarian lingkungan hidup di wilayah Sukoharjo ini mungkin saat ini kira-kira seperti apa Pak? Gini, terus kalau kita di Kabupaten Sukoharjo ini memang kita sedang melakukan istilahnya perang terhadap sampah ya. Makanya dan salah satu bagian dari problem itu adalah bagaimana pengelolaan sampah. Karena dengan pengelolaan sampah yang baik ini juga nanti akan menjadi upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Mungkin itu. Yeah. Terus Pak, terkait dengan juara satu gitu ya dari lomba Proklim ini di Karangmojo Sukoharjo. Betul. Ini tanggapan Bapak Agus kira-kira seperti apa Pak? Ya, saya mengucapkan selamat bagi masyarakat di Karangmojo. Dan Karangmojo ini kami nilai juga ada nilai yang membedakan dengan lokasi yang lain, terutama di upaya untuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi di Karangmojo itu ada kayak bangunan terjunan air yang bisa dimanfaatkan untuk mengatur aliran air, kemudian masih banyak embung di sana yang terjaga dengan baik, sehingga di situ berarti pola dari masyarakat Karangmojo terhadap lingkungan itu sudah relatif baik, karena dibuktikan dengan adanya mata air yang masih banyak dijumpai di Karangmojo. Berarti ini masyarakat Karangmojo sudah mulai bagaimana dia melestarikan lingkungan terkait vegetasi, tanaman, kemudian terkait penghematan energi juga, dan juga terkait dengan pengelolaan sampah. Kemudian Bapak, kan di Karangmojo ini mau mengikuti lomba tingkat nasional Pak. Betul. Dari dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk di Karangmojo ini kira-kira seperti apa Pak? Gini, karena kemarin memang sudah kita kumpulkan dari penanggung jawab Proklim Karangmojo, kita identifikasi kira-kira kekurangan apa yang bisa kita support. Contoh kalau kekurangan bibit tanaman kita bisa support, kekurangan terkait dengan prasarana kebersihan, contoh gerobak sampah ataupun tong pemilah, insya Allah nanti kita support. Dan terkait dengan ini kita juga melibatkan dinas-dinas yang lain, baik dari Dinas Pertanian, Dinas Pangan, kemudian Dinas Kesehatan. Di sini istilahnya kita di kabupaten ada tim pembina yang mana melibatkan masing-masing OPD, kita arahkan untuk bisa membina di lokasi Proklim. Iya, betul gitu. Mungkin itu Mas Fajar yang bisa kami sampaikan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Agus Suprapto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Semoga perbincangan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya Fajar, Berita Sore TV channel YouTube. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.